Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Putri Wulandari dari NIM 44 dan rekan saya. Zahra Dabita dari NIM 02. Dan saya Rea Khairiah dari NIM 20. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja pada peserta didik yang berjudul Gelombang Bunyi dan Cahaya untuk siswa kelas 11. LKPD ini disusun sebagai tugas UAS pada mata kuliah kurikulum nasional dan internasional. Dengan ini tujuan kita untuk membantu pembelajaran konsep gelombang secara konseptual dan aplikatif. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zahra Dabita. Tujuan dan latar belakang dari pembuatan LKPD ini adalah agar siswa memahami konsep dasar gelombang dan besaran pentingnya, membedakan jenis gelombang, serta menjelaskan prinsip-prinsip dasar seperti superposisi, intensitas, dan beda fase. Selain itu, LKPD ini juga menargetkan agar siswa mampu menganalisis sifat gelombang bunyi, termasuk cepat rambat, resonansi, pelayangan, dan efek Doppler, serta memahami sifat-sifat gelombang cahaya seperti interferensi, difraksi, dan polarisasi. Tujuan ini menjadi panduan bagi seluruh aktivitas dan evaluasi di LKPD. Selanjutnya dijelaskan oleh Rea. Oke, pada bagian deskripsi singkat LKPD, jadi pada lembar kerja peserta didik ini terdiri dari 3 materi utama. Yang pertama yaitu adalah yang dibahas mengenai gelombang. Nah, pada materi ini jadi mencakup karakteristik gelombang, kemudian jenis gelombang, beda fase, superposisi, dan juga prinsip-prinsip dasar pada gelombang. Nah, untuk materi yang kedua yaitu membahas gelombang bunyi. Jadi meliputi cepat rambat bunyinya, kemudian sumber bunyi, pipa organa, resonansi, pelayangan, dan juga efek Dopplernya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai gelombang cahaya. Jadi mencakup antara interferensi, kemudian difraksi, polarisasi, dan juga aplikasinya. Nah, setiap ketiga materi tersebut jadi disertai aktivitas pembelajarannya. Tujuannya itu agar siswa ini belajar aktif dan juga dapat berpikir secara kritis. Untuk penyampaian materi kita akan membaginya pada sesuai dengan yang dibuatnya. Oke, selanjutnya ada materi gelombang. Nah, pada materi gelombang ini, LKPD menyediakan aktivitas berbasis simulasi PET, di mana aktivitas ini terdapat langkahnya. Yang pertama, siswa akan membuka simulasi wave on and string. Yang kedua, siswa akan mengatur sumber gelombang, frekuensi, serta bisa memilih pulse dan osilator. Nah, yang ketiga, siswa akan mengamati manik-manik pada tali gelombang. Lalu, akan menentukan simpangan dan menentukan beda fase pada dua waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, akan membandingkan karakteristik gelombang pada antara pulse dan osilasi. Nah, melalui aktivitas ini, si siswa juga akan memahami dari segi fase, simpangan, dan karakteristik gelombang secara visual. Nah, selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Rea. Pada materi yang kedua yaitu membahas mengenai gelombang bunyi. Nah, pada bagian gelombang bunyi ini, jadi LKPD ini menyajikan materi mengenai cepat rambat bunyinya, kemudian sumber bunyi yang dihasilkannya yaitu ada dawai dan juga pipa organa, kemudian resonansi, efek Doppler, pelayanan bunyi, serta aplikasi bunyi dalam teknologi yaitu seperti NDT atau non-destructive test. Nah, pada aktivitas pembelajaran di gelombang bunyi ini, jadi menyesuaikan dengan materinya. Yang pertama itu mengenai sound waves. Nah, pada aktivitas pembelajaran ini, jadi langkah yang pertama, siswa ini menggunakan aplikasi PET sound waves-nya dulu, kemudian siswa memilih langkah-langkahnya seperti yang ada pada lembar kerja peserta didik. Nah, siswa ini mengatur frekuensinya sesuai dengan nilainya. Ada 100, kemudian 300, dan juga 600. Setelah sesuai dengan lembar kerja peserta didik ini, sesuai dengan arahannya, kemudian siswa dapat menuliskan hasilnya pada lembar kerja tabelnya itu. Di situ siswa dapat menuliskan hasil yang dihasilkan ketika melakukan simulasi PET Colorado-nya. Kemudian untuk aktivitas yang kedua yaitu mengenai aktivitas pipa organa. Nah, di sini itu jadi siswa mengamati videonya, kemudian mencatat hasil pengamatannya, dan juga mencatatnya ke dalam tabelnya ini ya.
Nah, di sini jadi tujuannya agar siswa ini memahami nada dasar dan juga harmonik serta perbedaan pola gelombang stasionernya. Untuk yang ketiga ini, jadi siswa ini mengamati pola terdapat 5 benang ya sebagai berikut, terdapat 30, kemudian 30, 30, 20, dan juga 10. Nah, setelah itu jadi ketika sudah menyiapkan 5 benang, di ujung benang ini diberi plastisin sebagai pemberatnya. Nah, setelah itu siswa ini menggetarkan satu bandul dan juga mengamati bandul lainnya yang ikut bergetar. Nah, tujuannya yaitu agar siswa ini dapat melihat resonansi, yaitu benda yang ikut bergetar saat frekuensinya itu sama. Nah, untuk aktivitas pembelajaran ini sudah menyesuaikan dengan materi yang terdapat pada LKPD ini. Selanjutnya untuk materi ketiga dijelaskan oleh Zahra Dabita. Baik, selanjutnya yaitu materi gelombang cahaya. Pada bagian cahaya, LKPD ini membahas ada interferensi, difraksi celah tunggal dan kisi, polarisasi, dan aplikasi cahaya seperti kamera, mikroskop, serat optik, dan LCD atau LED. Aktivitas pembelajaran pada gelombang cahaya, bagian cahaya memiliki aktivitas percobaan langsung, yaitu aktivitas difraksi cahaya. Dengan langkah percobaan, siswa akan menyiapkan laser, pointer, kertas pembuat celah, meteran, dan melakukan percobaan di ruang gelap. Kemudian membuat celah sangat kecil dari kertas atau plastik, mengarahkan laser melalui celah menuju layar dan mengukur pola terang gelap, menggunakan persamaan D sin theta sama dengan N lambda atau D N lambda L dibagi lalu siswa menentukan tebal rambut atau benang dari pola difraksi. Siswa juga menggambar pola difraksi yang dihasilkan. Tujuannya agar siswa dapat melihat langsung bagaimana gelombang cahaya membelok difraksi dan bagaimana rumusnya digunakan dalam pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rea. Oke, sekarang pada bagian evaluasi atau penilaian. Nah, pada bagian ini, jadi terdapat evaluasi berjumlah 15 soal. Nah, di sini, jadi tujuannya itu adanya latihan soal dan evaluasi ini untuk mengukur pemahaman siswa, mulai dari konsep dasar hingga soal numeriknya, yaitu seperti menghitung cepat rambat bunyi, kemudian pelayangan, interferensi cahaya, polarisasi, ataupun difraksi kisi. Nah, pada bagian ini juga terdapat kunci jawabannya. Tujuan dari kunci jawaban ini agar sebagai bahan refleksi yang digunakan untuk muridnya. Sekarang akan dijelaskan kelebihan dan kekurangannya oleh Zahra Dabita. Baik, beberapa keunggulan dari LKPD ini adalah terintegrasi dengan simulasi interaktif atau PET dan percobaan sederhana sehingga mempermudahkan penerapan di kelas, menautkan konsep dengan aplikasi nyata, misalnya NDT, endoskopi, komunikasi nirkabel sehingga meningkatkan relevansi pembelajaran dan disusun sesuai sumber kurikulum sehingga sesuai dengan standar pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Putri Wulandari. Baik, sebagai penutup, LKPD ini juga dirancang agar siswa tidak hanya memahami konsep gelombang, bunyi, dan cahaya, tapi siswa juga dapat mengamati, menganalisis, dan menerapkan konsep melalui berbagai aktivitas yang berbasis eksperimen. Dengan pendekatan ini, diharapkan para siswa lebih mudah memahami fenomena gelombang dalam kehidupan nyata dan di berbagai teknologi modern. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.